Halo, selamat pagi anak didik saya kelas 2 dimanapun kamu berada. Semoga kamu masih dalam keadaan fit, sehat, dan tetap terus bersemangat walaupun kita masih tetap melaksanakan proses pembelajar secara online. Baik, selamat datang di video pembelajaran jarak jauh milik saya SD Budi Mulyo 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK. Masih tetap bersama saya selalu Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom selaku guru bidang studi TIK kamu di sekolah yang sangat-sangat kita rindukan. Baik, saya berharap kamu semua memperhatikan dan tetap terus mengikuti video-video pembelajaran apa yang diberikan oleh guru kamu dan selalu mengerjakan kuis ataupun tugas ataupun PR yang telah diberikan kepada kamu dan menyelesaikannya dengan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan kita untuk minggu ini, yaitu peta konsep pembelajaran kita. Kita akan masuk ke dalam program pengolah kata, yaitu WordPad, dan nantinya kita akan mengenal WordPad dan juga saya akan mengenalkan kepada kamu ikon-ikon apa saja dan apa fungsinya yang terdapat di dalam WordPad, yaitu program pengolah kata sederhana. Dengan tujuan pembelajaran setelah kamu mempelajari ini, kamu akan mengenal program kata WordPad dan juga kamu akan mengenal fungsi-fungsi dari ikon yang terdapat dalam program pengolah kata sederhana, yaitu WordPad. Oke? Itu konsep pembelajaran kita. Sekarang kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yaitu pengertian dari WordPad. Ya, WordPad itu merupakan salah satu software ya yang hampir sama seperti Microsoft Word. Sama nanti setelah kamu menginjakkan ke kelas 3. Kelas 3 kita akan belajar pengolah kata yang sebenarnya ya. Jadi istilahnya WordPad ini masih sangat sederhana ya, untuk setingkat kamu masih sangat wajar untuk kita pelajari ya. Akan tetapi nanti saat kamu duduk di kelas 3, kita akan mempelajari program pengolah kata, yaitu Microsoft Word ya. Jadi di dalam Microsoft Word ikon-ikonnya dan menunya sudah sangat jauh lebih lengkap dibandingkan ikon dan menu yang terdapat di dalam WordPad yang sekarang kita pelajari ya. Jadi WordPad adalah program pengolah kata yang sederhana. Baik, kamu perhatikan tampilan layar kamu ya. Itu adalah tampilan utama dari program WordPad ya. Kamu perhatikan. Jadi nanti kita akan mempelajari yang pertama adalah dari grup font di dalam menu home ya. Dari grup font di dalam menu home. Oke, lihat di dalam menu home ya. Ingat, menu dengan ikon itu berbeda. Kalau menu itu ditandai dengan kalimat ya, atau dia perintah berupa huruf atau kalimat. Sedangkan kalau ikon, dia gambar kecil atau perintah yang diwakili oleh gambar kecil. Ini dia. Jadi kalau gambar-gambar dia seperti ini, dia itu namanya ikon ya. Sedangkan kalau dia berupa kata seperti ini ya, dia itu adalah perintah berupa kata yang disebut dengan menu. Baik,
Di dalam menu home, ya, di dalam WordPad ada dua menu, yaitu menu home dan juga view. Ya, yang akan kita pelajari pertama adalah menu home. Ya, di dalam menu home ada itu grup font atau ada kategori font, ada paragraf, ada insert, dan ada editing, dan ada juga clipboard. Akan tetapi, kenapa saya lewatkan clipboard? Mungkin kamu sudah memahaminya sewaktu kamu di kelas 1 ataupun di semester 1 pada saat kelas 2. Ya, kamu lihat ini ada cut, copy, dan juga paste. Pasti kamu masih mengingat kan apa itu fungsi dari cut, copy, dan juga paste. Makanya ini terakhir saya ulangi nanti. Ya, jadi kita masuk ke grup font terlebih dahulu. Kamu perhatikan ini adalah grup font. Ya, apa saja namanya dan apa fungsinya kita perhatikan di slide berikutnya. Baik, kamu perhatikan ya. Calibri, ini dia ikonnya. Nama ikonnya adalah font family. Ya, jadi ini ya, daripada kamu ingat nanti pasti akan kamu atau lupa atau kamu abaikan. Lebih baik ini kamu screenshot. Silakan saya beri waktu kepada kamu screenshot layar handphone kamu agar tersimpan gambar ini. Ya, jadi setelah nanti tersimpan di dalam handphone ataupun smartphone kamu, nanti dapat kamu pindahkan kembali di buku catatan kamu. Jadi pada saat ujian nanti, sebelum ujian kamu dapat membaca-baca atau kamu dapat mengulangi kembali materi-materi kita. Ya, oke, silakan di screenshot sambil saya jelaskan. Kamu perhatikan yang ini, nama ikonnya adalah font family. Fungsinya adalah memilih jenis tulisan atau huruf. Ya, jadi nanti mau jenis tulisan kamu tulisan sambung, ada mau tulisan kamu nanti dia kecil-kecil, ada mau dia tulisan huruf balok semuanya ada, dan bagaimana bentuknya ada beraneka macam ragam. Ya, jadi fungsi dari ikon ini, nama ikonnya adalah font family. Fungsinya memilih jenis tulisan atau huruf. Kemudian yang kedua ini, nama ikonnya adalah font size. Lihat di dalam ini ada angka ataupun ada tanda panah ke bawah dia. Ya, fungsinya adalah mengatur ukuran huruf. Jadi contoh, kita klik tanda panah ini, dia akan memunculkan angka-angka sesuai dengan besar huruf kita nanti. Semakin besar angkanya, semakin besar pula huruf kita. Oke. Kemudian yang di bawahnya ada huruf B kapital, itu ditandai dengan bold. Fungsinya adalah untuk menebalkan tulisan. Untuk khusus yang tiga ini kamu perhatikan secara spesifik atau secara kasat mata kamu lihat, secara langsung kamu lihat B, I, U. B itu namanya adalah bold, I italic, U underline. Jadi diawali dengan B, I, U. Ya, ingat B, I, U, bold, italic, underline. Kamu perhatikan ketiga ikon tersebut. Iya, pasti kamu langsung mengetahui apa perbedaan dari ketiga tersebut. Kamu perhatikan huruf B-nya. Hurufnya tebal. Fungsinya juga untuk menebalkan tulisan atau huruf. Ya. Sedangkan I, kamu perhatikan huruf I-nya. Iya, miring. Berarti nama ikonnya adalah I italic. Fungsinya adalah memiringkan tulisan. Sedangkan U, kamu perhatikan di bawah huruf U ada garis bawahnya. Nama ikonnya adalah U underline. Fungsinya menggaris bawahi tulisan. Jadi B menebalkan, I memiringkan, U untuk garis bawah. Oke? Kemudian di samping bold, italic, underline dan underline, ada di sampingnya nama ikonnya itu strike through. Kamu perhatikan perbedaannya antara B, I, U dan strike through. Iya, dia memberi garis di tengah-tengah huruf kita. Berarti fungsinya adalah strike through. Fungsinya adalah untuk mencoret
Iya, mencoret tulisan. Contohnya ini dapat kita gunakan pada saat kita mengetik contoh lulus-lulusan. Jika kamu nanti contoh namanya si Adi, dia dinyatakan lulus atau tidak lulus, kan untuk menyatakan lulus pasti dicoret tidak lulusnya. Jadi dapat kita gunakan ikon ini, yaitu ikon strike through, ya, mencoret tulisan. Kemudian di sampingnya ada X, ada tulisan kecil dia di bawah, dan di sampingnya juga ada huruf X, ada tulisan di atasnya. Apa nama ikon kedua tersebut? Nama ikon yang pertama adalah subscript. Kamu lihat bentuknya. Jadi untuk fungsinya adalah untuk menuliskan huruf atau angka yang ditulis di bawah. Jadi nanti kita praktikkan ya. Jadi kalau nanti kita blok huruf, dia akan berubah menjadi kecil dan berada di bawah tulisan kita. Ya. Kemudian kebalikannya yaitu superscript. Kalau super itu dia itu membuat huruf atau angka yang ditulis di atas. Nah, biasanya ini nanti kalau kamu mungkin kelas 6 sudah belajar perpangkatan ya. Nanti biasanya ini digunakan untuk mengetikkan perpangkatan ya. Jadi ini tidak pala penting untuk kita, cuman ya hanya sekilas agar kamu mengerti juga ya. Ingat, subscript dia menulis huruf atau angka di bawah, sedangkan superscript menulis huruf dan angka di atas. Oke. Kemudian yang di sampingnya ini kamu lihat seperti bentuk spidol dia ya. Nama ikonnya adalah text highlight color ya. Text highlight color ya. Fungsinya untuk apa? Memberi latar belakang warna teks ya. Fungsinya untuk memberi latar belakang warna teks. Kemudian di sini ada huruf A kapital, di bawahnya huruf ada tanda panah. Nama ikonnya adalah text color. Text color ya. Color itu warna, teks itu adalah fungsinya adalah untuk mewarnai tulisan ya. Jadi kalau kamu ingin warna merah tulisannya Pak, boleh ya, gunakan text color. Sama halnya seperti jika kita belajar di Paint, itu nama ikonnya adalah fill with color untuk memberi warna. Akan tetapi di sini yang mau kita warnai adalah huruf. Jadi nama ikonnya adalah text color. Oke? Kemudian di sampingnya ada lagi di atasnya ada grow font dan juga shrink font. Kamu lihat, sebenarnya perhatikan tanda panah ini ya. Sebenarnya font size ini ya, fungsinya bisa untuk memperbesar dan juga memperkecil huruf ya. Kalau font size nanti kita praktikkan. Akan tetapi ada lagi ikon pendukungnya, ada lagi ikon penggantinya. Akan tetapi dia diciptakan terkhusus bagaimana? Kamu lihat, kalau grow font, kamu lihat tanda panahnya dia mengarah ke atas. Kalau shrink font dia tanda panahnya mengarah ke bawah. Kalau grow font fungsinya khusus untuk memperbesar huruf. Jadi di dalam ikon grow font tidak bisa kita memperkecil huruf ya. Akan tetapi kalau shrink font yang tanda panahnya mengarah ke bawah, fungsinya adalah untuk memperkecil huruf ya. Jadi tadi font size itu fungsinya untuk mengatur ukuran huruf. Di dalam font size ini bisa kita perbesar, bisa kita kecilkan kembali. Sedangkan kalau di antara grow font dengan shrink font dia sudah terkhusus ya. Dia tidak bisa seperti font size, dia bisa memperbesar dan memperkecil. Kalau grow font dan shrink font tidak bisa. Kalau grow dia memperbesar huruf, kalau shrink dia memperkecil huruf. Jadi cukup kamu perhatikan saja tanda-tanda yang ada di dalam ikonnya. Kalau dia huruf A tanda panah ke atas, berarti dia semakin besar. Berarti fungsinya untuk memperbesar huruf.
Sedangkan kalau huruf A-nya kecil, dia seperti ini, dan tanda panahnya ke bawah lagi, berarti dia akan semakin mengecilkan huruf. Berarti fungsinya memperkecil huruf. Oke, silakan kamu screenshot, saya beri waktu, nanti pindahkan ke catatan kamu ya. Oke, saatnya kita mempraktikkan apa materi teori yang sudah kita pelajari. Oke, langsung saja kita lihat. Kita aktifkan terlebih dahulu Wordpad kita, all programs, kemudian aksesoris, lalu Wordpad. Kamu lihat ini contoh, saya ketikkan nama sekolah kita ya, Budi Murni 7 Medan. Ingat, saya perbesar dulu biar lebih jelas. Ingat, sebelum kamu menggunakan icon ini semua, terlebih dahulu kamu harus memblok huruf atau objek mana yang akan kamu edit. Ya, maksudnya contoh, Pak, saya ingin mengubah jenis hurufnya. Langsung, jika sudah kamu ketik hurufnya, kamu ubah, dia tidak akan berubah. Kenapa? Karena belum ada teks, huruf atau objek yang akan kita edit. Ya, belum ada yang kita seleksi. Sama seperti di dalam Paint, terlebih dahulu kita seleksi. Jadi ini pun terlebih dahulu kita seleksi atau kita blok. Bagaimana cara membloknya? Lihat. Klik kiri jika kursornya berada di depan huruf, klik kiri pada mouse, jangan dilepas. Lalu tarik sampai ke huruf mana kamu akan mengeditnya. Contoh, hanya sebatas angka 7, berarti dia nanti akan mengubah huruf kamu hanya sebatas angka 7, tidak ikut medannya, karena yang terblok hanya sebatas angka 7. Lihat. Nah, jadi mau bagaimanapun bentuk tulisannya, di sini ada banyak, mau tulisan sambung, mau tulisan gaya seperti ini, ya, ada elephant, ada forte, jadi bermacam semuanya. Oke, contoh kita menggunakan Jokerman. Oke, ya, Pak, saya pingin medannya diganti juga gaya tulisannya. Ya sudah, arahkan kursor kamu di angka 7 dan M, ya, arahkan, lalu silakan klik di tengah-tengah angka 7 dengan M, lalu klik kiri, tahan, jangan dilepas mouse-nya, lalu blok dia. Oke, jika sudah, kamu boleh menggantinya. Oke, seperti itu dia ya. Lalu ini tadi dia bold. Kamu lihat, kita blok terlebih dahulu. Bold, lihat ya. Apa yang terjadi jika saya tekan bold? Kamu lihat tulisan ini. Saya klik ya. Dia akan semakin tebal, hurufnya akan semakin tebal. Lalu jika saya klik icon italic, iya, kamu lihat tulisannya menjadi miring. Lalu kita klik lagi, terlebih dahulu kita blok underline, fungsinya untuk memberi garis bawah. Kemudian kita pilih dan klik strike through, fungsinya untuk mencoret tulisan. Ini tadi dia yang saya katakan, dicoret dia tulisannya. Oke, kemudian contoh ini angka 90 ini ya, kita akan mempraktekkan strike through, subscript dan superscript. Oke, contoh kita buat angka biasa saja, 90 lalu 2. Pak, saya pengen menulis angka 90 pangkat 2. Bagaimana caranya? Oh, gunakan saja untuk mengetikkan huruf dan angka di atas huruf, yaitu superscript. Akan tetapi ingat, selalu blok terlebih dahulu mana yang mau kita edit. Silakan blok lalu gunakan superscript. Lihat, tulisannya menjadi di atas. Kalau mau tulisannya di bawah, boleh saja gunakan subscript.
Paham? Oke, itu dia ya. Kemudian ini adalah text highlight color. Fungsinya adalah memberi warna latar belakang teks. Bagaimana caranya, Pak? Ingat, blok terlebih dahulu. Lalu saya ingin warnanya warna latar belakangnya warna hijau toska. Bisa. Ini SD Budi 7 Medan, saya ingin warna latar belakangnya warna kuning. Boleh. Jadi itu dia fungsi dari text highlight color. Kemudian di sampingnya ada text color. Fungsinya adalah untuk memberi huruf pada untuk memberi huruf warna pada untuk memberi warna pada huruf. Hampir saja Bapak lupa. Ya, fungsinya adalah untuk memberi warna pada huruf. Ya, kita blok terlebih dahulu. Lalu kita gunakan menjadi warna merah. Boleh. Lalu 90 pangkat 2-nya, Pak, saya mau warna ungu. Boleh. Nah, itu dia ya. Lalu ini dia tadi yang saya maksudkan. Ya. Antara font size dan juga grow font dan juga shrink font dia berbeda. Kalau font size, lihat, ini ukuran 80 ya. Nah, ini ukuran 80, dia 90 pangkat 2-nya. Ini bisa kita kecilkan. Nah, bisa kita besarkan lagi. Itu dia. Kalau font size. Kalau dia grow font dan shrink font, dia sudah terkhusus. Kalau grow font, dia khusus hanya untuk memperbesarkan, dia tidak bisa memperkecil. Sedangkan kalau shrink font, dia khusus untuk memperkecil huruf. Jadi itu dia ya. Oke, semua sudah mengerti ya. Semua sudah mengerti ikon yang berada di dalam kategori font dalam menu home di WordPad. Oke, minggu depan kita akan belajar kategori paragraf di dalam WordPad. Oke, silakan kamu catat, silakan kamu pelajari, silakan kamu ulangi lagi video kita ini. Jika kamu masih kurang mengerti, silakan di screenshot semua materi kita hari ini, ataupun nanti masih saya beri nanti materi teori berupa gambar materi kita ini ya. Oke, baik, sekian dulu untuk pembelajaran kita minggu ini. Tetaplah bersemangat, kerjakan semua kuis yang telah diberikan kepada kamu, walaupun itu terlambat dengan alasan yang tertentu. Silahkan dikerjakan. Yang penting ada niat kamu untuk mengikuti proses pembelajaran kita. Oke, tetap bersemangat, jaga kesehatan kamu. Setelah ini akan ada kuis, silahkan kamu kerjakan. Ingat, minggu depan kita ulangan, dilanjutkan dengan teori paragraf. Silahkan banyak belajar, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Shalom. Salam sehat dan selalu semangat.